Apakah barang bukti medis ini diabaikan pada saat mekanisme persidangan, Bang, sehingga dalam tanda kutip pengadilan tahap awal mengalami kecolongan? Jadi kalau dalam dugaan suap ini, apakah korupsi itu masih bisa mempengaruhi peradilan kita, dan apakah para penegak hukum yang tadinya harusnya menjalankan hukum acara tapi bisa mengeksploitasi perkara? Apakah benar ada eksploitasi perkara dalam hal ini, Bang? Selamat datang di podcast kita di Legal Talks. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus besar yang berbalik arah, yang awalnya terdakwa divonis bebas, tiba-tiba dihukum penjara ketika masuk ke dalam tahap kasasi. Kita akan lebih jauh lagi akan mengulik peristiwa ini. Oleh karena itu saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bang Ari. Siap. Untuk membahas kasus ini. Kita tahu baru-baru ini ada 3 hakim ya. Betul. Nah, 3 hakim ini dia memvonis bebas salah satu anak anggota DPR, ya, yaitu Ronald Tanur. Betul. Nah, kemudian dari putusan bebas ini berbalik arah di tahap kasasi. Beliau tadinya bebas, sekarang dipenjarakan sampai 5 tahun. Kemudian lebih parah lagi, hakim ini terjerat kasus. Terjerat kasus. Nah, betul, jadi betul. bagaimana tanggapan Bang Ari terkait tentang peristiwa ini? Mungkin bisa dijelaskan intermezzonya di awal, Bang. Iya, sebenarnya cukup menambah catatan kelam ya aparat penegak hukum dengan adanya juga penangkapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung kepada 3 oknum hakim yang artinya diduga melakukan menerima gratifikasi. Nah, kan tetapi tentunya ketika ini dibahas ya tentu bukan presiden baik untuk penegakan hukum sebenarnya ya, malah menjadi presiden buruk. Nah, tentunya biarlah itu semua diserahkan kepada tim Kejaksaan Agung yang tentunya akan memproses apakah memang bersalah hakim ini, karena secara etik mereka sudah diputus oleh Komisi Yudisial juga kan kemarin. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Nah, terkait tentang putusnya bebas lalu di Mahkamah Agung jatuhi vonis 5 tahun, itu sebenarnya ya memang ada istilah hukum judes faksi yang artinya Mahkamah Agung menganggap ada kelalaian hakim dalam proses pengambilan keputusan. Nah, seperti itu. Jadi artinya ya tentu bisa-bisa saja dan sah-sah saja. Makanya setiap tingkatan itu ya memang harus dilihat dan memang harus diajukan seperti itu oleh jaksanya. Iya. Nah, selanjutnya begini, Bang. Apakah ini menunjukkan kelemahan di pengadilan tahap awal, ya kan? Ya. Mengapa vonis di tahap awal tidak langsung dipenjara, tapi kenapa dibebaskan? Apa ini menunjukkan kelemahan di pengadilan negeri di tahap awal? Ya, sebenarnya kita sebagai praktisi juga sebenarnya melihat hal ini sebagai pelemahan juga ya, karena tentunya harusnya kalau memang itu secara pembuktian di tingkat pertama ini memang sudah memenuhi unsur, harusnya memang terhukum ya. Cuman memang dalam praktek yang terjadi ini secara spesifik kita membahas tentang kasus itu ya. Nah, memang sangat lemah pelemahan penegakan hukum di tingkat pertama, dan memang ini menjadi presiden buruk dan harus menjadi perhatian aparat penegak hukum agar tidak lagi terjadi yang seperti ini, kira-kira begitu, Bro. Nah, apakah kasasi berhasil membuktikan, Bang, bahwa sistem peradilan kita efektif dalam mengoreksi kesalahan pengadilan tingkat bawah? Ya, sebenarnya kalau secara umum ya, saya tidak bisa menyimpulkan berhasil atau tidak. Karena kita juga praktisi dan tentu dalam prosesnya kita juga sering mengajukan kasasi. Tetapi kalau kita berbicara secara umum, banyak juga sebenarnya perkara-perkara itu tidak menjadi perhatian. Yang harusnya sebenarnya jangan perkara itu viral dulu ya, atau perkara itu besar diangkat oleh media, lalu artinya dalam artian baru mau dilakukan seperti itu, upaya-upaya seperti itu ya. Artinya menjadi perhatian aparat penegak hukum. Jadi kalau ditanya saya apakah berhasil atau enggak, saya belum yakin ya. Artinya seperti itu. Jadi ini, Bang, ini kasusnya kan dari mantan pacarnya seorang terdakwa ya. Betul. Nah, di situ kan diduga dia meninggal karena banyak mengkonsumsi alkohol. Alkohol, betul. Nah, kemudian kan di dalam mekanisme persidangan di situ kan ada barang bukti. Ya, jadi
apakah barang bukti medis ini diabaikan pada saat mekanisme persidangan, Bang, sehingga dalam tanda kutip pengadilan tahap awal mengalami kecolongan? Ya, kalau dibilang seperti itu, ini berbicara dari sudut pandang praktisi kita yang artinya sering juga berhadapan dengan kasus-kasus seperti ini kan. Tentunya tidak boleh juga sebenarnya pengadilan mengabaikan persidangan, artinya bukti-bukti ya. Nah, kalau saya melihat khusus untuk kasus ini sebenarnya yang lebih cocok itu ya memang sebenarnya kelalaian ya. Apakah terlepas dari itu memang meninggalnya setelah diotopsi itu lalu meninggalnya karena minuman, ya tentu artinya rangkaian bagaimana mereka artinya party lalu mereka juga ini sampai artinya meninggal. Ya kalau menurut saya harusnya pengadilan lebih ke arah situ ya, harusnya melihat lebih ke arah situ. Tetapi kan ya kita serahkan aja. Apalagi kan sudah ini juga kan sudah putus juga dan bebas. Iya. Akhirnya kan di Mahkamah Agung divonis 5 tahun kan. Tapi kalau menurut saya 5 tahun itu kecil ya. Kecil sebenarnya. Iya. Baik, mungkin saya disclaimer dulu. Ini pertanyaan bukan mau merendahkan atau menjatuhkan profesi atau institusi tertentu ya. Iya, betul. Jadi ini kita lebih menyoroti kepada moral dan etikanya. Betul. Nah, jadi dalam aspek ini ada dugaan suap. Ada dugaan suap. Jadi kalau dalam dugaan suap ini apakah korupsi itu masih bisa mempengaruhi peradilan kita, dan apakah para penegak hukum yang tadinya harusnya menjalankan hukum acara tapi bisa mengeksploitasi perkara? Apakah benar ada eksploitasi perkara dalam hal ini, Bang? Ya kalau kita lihat ya selalu kita harus menduga bahwa dugaan itu akan selalu dibuktikan dalam proses peradilan. Tetapi kalau kita berbicara dalam kita sehari-hari berpraktik ya sebenarnya nggak boleh ya, karena tentu yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga integritas kita sebagai para penegak hukum. Kalau kita artinya bisa dibeli dengan uang, maka hukum itu tidak akan mungkin bisa terrealisasi. Nah, jadi tentunya ketika dihubungkan dengan pertanyaannya rekan, ya saya akan jawab tentu kembali lagi bahwa moral dan etika aparat penegak hukum yang memang harus dibangun sebaik mungkin, dan tentu integritas untuk penegakan hukum yang tentunya harus terbangun dengan baik. Kalau kita sudah memiliki moral, etika, dan integritas dalam penegakan hukum, maka saya yakin hukum kita ini akan tetap bagus. Dan hukum kita ini akan tetap menjadi panglima di dalam negeri kita. Nah, seperti itu. Nah, Bang, jadi kita sudah melihat ada keadilan di Mahkamah Agung ya? Ya, nah, kalau saya pun hukuman 5 tahun sebenarnya saya belum melihat keadilan ya. Harusnya lebih tinggi lagi. Ya, minimal 10 tahun. Tapi itu adalah langkah bagus menurut saya karena Mahkamah Agung memvonis 5 tahun seperti itu. Jadi Bang, vonis 5 tahun ini apakah berefek mempengaruhi kepercayaan masyarakat terkait tentang hukum di negara kita ini, Bang? Ya sebenarnya kalau 5 tahun pasti tentunya yang dari tidak bersalah menjadi bersalah ya tentu mempengaruhi. Tetapi mungkin jumlah hukumannya mungkin tidak sesuai ya. Artinya karena ancamannya memang kan minimal, apalagi ya kita tahu sendiri pembunuhan itu menghilangkan nyawa kan. Nah, tetapi kalau ditanya ya tentu pasti mempengaruhi juga. Jadi begitu, Bang. Terima kasih banyak ini atas informasi yang diberikan. Kita menambah lagi wawasan pada kesempatan kali ini. Mungkin next episode selanjutnya kita bisa mendapatkan peristiwa-peristiwa baru. Dan kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Setuju. Yaitu terkait edukasi yang tajam, kritis, dan solutif. Ya, dari Bang Ari Dumais Law Firm dan rekan Sofyan, rekan sejauh. Terima kasih.